berdua akan menampilkan video konseling untuk memenuhi salah satu tugas akhir keterampilan dasar konseling. Selamat menyaksikan. Oh iya, saya Nazwa Nurul Ashifa sebagai konselor dan di sini rekan saya Najwa Yuniar Bilhak sebagai konseling. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Sini masuk. Boleh duduk Bu? Iya, sok boleh. Gimana, udah enak duduknya? Sebentar Bu. Ya. Dah Bu. Ini tuh siapa? Najwa Bu. Dari kelas mana? Dari kelas 12 MIPA 1. Masih lupa sih, aku udah kelas 12 tau Bu, skor sih udah lama. Ya tidak, ibu teh memegang beratus-ratus siswa, jadi ibu teh kadang kenal muka tapi gak tahu nama itu teh. Yang 12 MIPA 1 apa tuh yang kemarin upacara ya? Iya, di panitia. Gimana, ada hal yang disampaikan karena kayak bingung gini? Iya Bu, Najwa tuh bingung ya Bu ya. Kan Najwa tuh sekarang mau lulus ya Bu ya. Terus Najwa tuh rencananya mau kuliah kedokteran. Tapi Najwa juga masih ada kayak kegiatan lain di luar gitu Bu. Kayak misalkan Najwa sekarang les nari gitu Bu. Bukan sekarang sih, kayak udah dari dulu gitu Bu, les nari gitu. Cuman sekarang tuh apa ya, kayak lebih padat aja gitu Bu si les narinya, karena banyak event-event kan. Selain les nari juga pasti belajarnya lebih padat ya? Iya Bu, enggak sih Bu, belajar malahan justru Najwa tuh kurang tahu Bu dari belajarnya, makanya si mama tuh suka marah-marah. Karena kan katanya Cina kamu tuh mau masuk kedokteran tapi kamu tuh nggak belajar gitu Bu. Ya, Najwa nggak belajar teh karena Najwa tuh sibuk di les nari gitu ya. Terus kalau misalkan sekarang dari skala prioritas, mana yang lebih Najwa prioritasin antara yang Najwa rasa nih ya, aku sebenarnya lebih butuh belajar kedokteran nih, atau ada aku mah lebih sukanya ke nari, jadi aku bakal prioritasin nari. Kayaknya kedokteran sih Bu, tapi dan nari juga prioritas Bu. Suka kayak gitu ya. Suka. Tapi kalau cita-cita Najwa jadi apa? Cita-cita menjadi dokter sih Bu. Jadi masuk lah ya ke ranah yang Najwa bakal ini kuliahnya. Kalau misalkan dari referensi ibu nih ya, kedokteran itu kuliahnya emang lama, tapi ya Najwa tahu sendiri benefit yang bakal didapetinnya apa. Dari mulai bakal jadi dokter, terus kalau misalkan magangnya juga dokter kan emang udah ada gaji gitu. Terus kalau di kuliah di kedokteran emang buat diri kita sendiri juga bermanfaat gitu. Tapi selain itu minusnya kayak gitu, selain dari biaya waktu kuliahnya gede, terus belum lagi materinya yang emang harus kita kuasai, terus selama kuliahnya belum lagi kelas kan kalau kedokteran itu. Tapi kalau misalkan Najwa, ya Bu tapi aku mah yakin aku bisa, itu lebih bagus lagi. Terus misalkan di les tari nih, di seni tari, Najwa juga nggak cuman kayak seni tari mah hobi doang kok, aku nggak punya masa depan untuk tari, nggak kayak gitu. Ada kayak misalkan Najwa mau tetap kuliah tapi Najwa pengen mengutamakan tari, Najwa bisa kuliahnya di ISD. Oh ada Bu universitasnya? Ada, itu di Bandung. Oh iya sih Bu, teman-teman aku juga kayak selalu ngomongin gitu Bu, cuman aku tuh lupa nama kampusnya. Terus kalau misalkan di Najwa tuh bakal fokusin nanti di tari nih, ada beberapa plus minusnya. Kalau misalkan plusnya emang jenjang karirnya kurang banyak ya, belum banyak lah gitu. Terus selain itu kalau misalkan plusnya teh ada kayak kamu tuh bisa mengutamakan hobi kamu. Terus belum lagi jenjang karir di seni juga nggak terlalu sedikit sih. Ada kayak teman ibu lulusan ISD juga sama sekarang dia tuh jadi guru SBD gitu. Jadi guru seni budaya Bu? Iya, seni budaya. Terus selain jadi guru juga bisa kamu misalkan jadi penari yang ada di acara TV gitu. Kalau enggak kayak misalkan ada artis yang buat album, pasti kan butuh penari ya. Nah itu kamu itu kadang ngambil ngerekrutnya dari orang-orang jurusan tari gitu. Iya sih Bu, sebenarnya kalau misalnya tari juga kayak cuman hobi doang gitu Bu, nggak kayak cita-cita aku jadi penari ini gitu. Enggak sih, kalau misalnya cita-cita mah ya cuman dokter. Terus kalau misalkan di dokter aja ngerasa kepaksa nggak? Enggak sih Bu, karena kan emang dari dulu gitu ya pengen banget jadi dokter, soalnya kan ngelihat
kayak ada kan yang punya saudara kayak keren gitu, jadi Najwa teh kayak mau gitu Bu jadi dokter. Berarti karena selain dari ngeliat potensi kamu juga nih ya, kan emang nilai keseluruhan IPA teh kayak ada biologi, fisika, sama kimia gitu kan. Ketiga aspek itu teh yang harus kamu punya buat nerusin ke kedokteran. Nah itu menurut ibu dan menurut laporan dari guru-guru yang ngajarin kamu itu juga kamu lumayan bagus loh. Iya sih Bu, emang soalnya Najwa juga kayak ngerasa di apalagi pelajaran ini Bu biologi gitu ya Bu ya, kayak Najwa tuh kayak suka aja gitu Bu, kayak mempelajari tentang organ tubuhnya gitu. Kayak udah menarik gitu ya Iya. dari kamunya juga. Nah jadi menurut yang ibu dapat nih dari cerita kamu, yang namanya kamu tuh bingung antara mau lestari sama mau fokusin ke persiapan kedokteran. Sekarang kamu udah ada bayangan lah ya Iya, untuk milih ke kedokteran. yaitu ibu balik lagi ke kamu ya. Kalau misalkan sewaktu-waktu ibu aku aja dia maunya ke seni tari nggak apa-apa, nanti tinggal kita diskusin lagi. Tapi kalau misalkan untuk sekarang yang kamu pilihannya ke kedokteran, selain kamu udah dapat kayak bukan restu kayak apa ya, support dari orang tua, kamu juga udah ngerasa sanggup gitu ya. Terus kalau misalkan sekiranya nih kan otomatis si seni tari ini teh si lestari ini bakal dikurangin, apa kamu ngerasa nggak apa-apa? Nggak apa-apa sih Bu, mungkin kalau misalnya tari mah bisa dijadiin hobi aja gitu ya biar kayak ya udah sama aja disampingin aja dulu gitu. Sekarang kayak tujuan aja udah masuk ke kedokteran dulu aja gitu. Terus Bu kalau misalnya di kuliah kan ada kayak ekskul gitu nggak sih Bu? Ada di kuliah juga Kak, tapi di kuliah namanya UKM, unit Oh, kegiatan mahasiswa. Kadang ada beberapa UKM yang nyediain seni-seni kayak gitu. Biasanya ada sih, tapi kalau misalkan nggak ada nih di kampus yang kamu pilih, nggak ada Bu, nggak ada UKM tari, kamu bisa kan tetap melakukan si tari itu teh di luar kuliah. Jadi kayak nanti teh kan kuliah teh pasti ada liburnya, terus liburnya juga kadang lama ya. iya. Nah di situ kamu bisa kayak ngasah lagi seni tari, coba lagi tari gitu. Gitu Bu. Ya udah Bu, udah sekarang mah aja udah ada sih Bu, kayak udah enggak bingung lagi gitu Bu. Tujuan Najwa tuh mau kemana sekarang, Najwa kepikirannya mau ke kedokteran aja, mau fokus dulu kayak mau belajar aja dulu gitu buat nanti persiapan UTBK-nya. Jadi untuk sekarang kamu udah bisa ya nentuin kamu mau kemana dan kamu mau apa yang bakal kamu lakuin ke depannya. Jadi jangan bingung lagi ya mau milih apa-apanya. Terus ibu boleh nggak ngasih challenge? Apa Bu? Kan gini ya, ibu mau ngasih kamu challenge untuk menuliskan kegiatan kamu setelah sekolah. Kayak beres sekolah aku jajan sama temen-temen. Terus beres itu aku belajar di jam segini atau aku ikut nari di jam segini kayak gitu. Kamu bisa nggak ngerjainnya? Bisa Bu. Nah nanti kamu tulis selama kalau UTBK sama SBMPTN itu berapa bulan lagi ya? Masih agak lama sih Bu, 3 atau 4 bulanan lagi. Oh 3-4 bulanan, iya benar-benar. Berarti nanti ibu kasih 2 minggu atau 3 mingguan lah ya buat kamu ngerjain challenge yang ibu kasih. Nanti hasilnya kamu boleh konsultasi lagi ke ibu. Oke? Iya Bu. Oke. Untuk sekarang apakah cukup atau mau ada yang diceritain lagi? Sekarang mau udah aja dulu Bu, soalnya mau pulang juga sih. Iya udah pada keluar juga ya. Iya. Itu ya terus. Iya, makasih ya Bu. Iya hati-hati ya. Guys, sekian video dari Cuma Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.